Papua TV. Halo Sobat Radio Antar Papua Dan pembaca setia kami antarpapua.com. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Duta SMA Provinsi Papua Tengah. Tapi sebelum itu kita perkenalan nama dulu dong, karena kita baru pertama kali juga nih jadi host di podcast Antar Papua TV ya. Oke, hai, perkenalkan nama saya Arinisa. dan saya Janet. Aku Adila. Dan aku Feby. Kami dari Duta SMA Provinsi Papua Tengah. Oke, jadi tema hari ini Duta SMA Speak Up. Episode 1. Membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan mengenal 3 dosa besar pendidikan. Wujudkan generasi emas. Oke, sebelum kita membahas tentang materi dari hari ini, aku mau nanya nih, aku penasaran mengenai kalian berdua ini gimana sih hingga bisa jadi seorang Duta SMA Provinsi Papua Tengah? Oke, jadi untuk Duta SMA itu setiap tahunnya seleksi yang diadakan oleh direktorat itu berbeda-beda teman-teman. Nah, kalau dari seleksi kita sendiri, kita tuh punya 3 tahapan seleksi. Seleksi pertamanya apa tuh, Feby? Jadi di seleksi pertama itu ada namanya tahap administrasi. Jadi untuk tahap administrasinya sendiri, jadi kita akan disuruh untuk mengumpulkan berkas-berkas identitas kita serta sertifikat-sertifikat lomba yang pernah kita lakukan dan juga serta video pengenalan diri kita serta visi misi yang akan kita jalankan jika kita terpilih menjadi Duta SMA. Mungkin untuk tahap keduanya aku kembalikan ke Adila. Nah, terus di tahap pertama juga kita disuruh bikin studi kasus nih. Jadi kita dikasih suatu mosi atau suatu topik dan kita harus nyelesain bagaimana jika kita ditempatkan di posisi tersebut dan kita menjadi Duta SMA. Nah, terus di tahap keduanya ini kita itu disuruh untuk bikin sebuah program atau proposal program yang dimana ketika kita menjadi Duta SMA, apa sih yang akan kita inisiasi untuk teman-teman di provinsi kita? Nah, proposal program itu sendiri nanti yang akan diwawancarai oleh juri, dan juri itu akan menilai nih, gimana sih mereka nih dalam merangkul teman-teman SMA di provinsinya nih gimana sih? Nah, kemudian untuk tahap 3, kita baru melalui tahap 3 kemarin ya, Feby? Iya. Jadi kita baru berangkat ke Jakarta, tepatnya kita di Tangerang ya kemarin. Iya, betul. Kita di Banten, kemudian kita ditempatkan di hotel mana nih? Jadi kita di hotel Novotel Tangerang, Banten. Jadi mungkin aku tambahin sedikit ya. Jadi untuk tahap terakhir itu ada sesi wawancara. Jadi di mana kita dalam Zoom itu akan berdampingan dengan juri-juri yang notabene-nya adalah dari direktur SMA sendiri, dan juga untuk studi kasusnya sendiri itu akan berbeda setiap tahunnya. Seperti tahun kemarin itu mereka disuruh untuk membuat esai, tapi tahun ini kita disuruh untuk membuat studi kasus. Dan juga ada salah satu perbedaan juga di setiap tahunnya, mungkin kriterianya. Seperti contohnya kita kemarin itu ada 2 kriteria, yaitu kriteria wajib dan juga kriteria khusus. Seperti contohnya kriteria wajib itu memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga untuk untuk kriteria khususnya itu kita adalah seorang pengurus OSIS. Oh, jadi untuk interviewernya itu ada berapa orang? Kalau misalnya kalian kan itu melalui Zoom ya, itu berapa orang mereka mau wawancara itu? Oke, baik. Jadi kalau kemarin itu kita dibedakan ke dalam kelompok-kelompok dulu ya. Jadi untuk Zoom pertama itu kita ada beberapa orang beserta dengan kakak direktur SMA-nya. Kemudian setelah jadwal kita telah ditentukan dan sudah waktunya untuk kita diwawancarai, maka kita akan dialihkan ke Zoom lainnya, di mana Zoom lainnya ini ada 3 juri dan beserta dengan moderatornya. Jadi hanya kita dan juri-jurinya, Kak. Oke. Oh, keren. Iya. Aku punya pertanyaan dong. Apa Kira-kira apa yang menjadi motivasi kalian untuk menjadi Duta SMA begitu? Benar-benar. Dari Dila dulu deh. Kalau aku sendiri, aku tuh orangnya emang suka banget bersosialisasi, dan aku ngeliat nih dari Duta SMA 2023 mereka tuh banyak banget melakukan kegiatan yang terjun langsung ke anak-anak SMA di provinsi ini. Jadi aku tuh juga pengen nih, aku sebagai anak SMA memberikan kontribusi yang nyata untuk teman-teman SMA, dan aku pengen nih jadi role model yang sebaya buat mereka. Aku pengen jadi tempat mereka cerita, aku pengen menyediakan tempat lah buat mereka supaya mereka tuh bisa melakukan banyak inovasi, dan aku juga pengen memotivasi mereka. Kalau untuk Feby gimana? Kalau untuk aku jujur nih, sebenarnya aku tuh orangnya introvert dari SD sampai SMP. Tapi entah kenapa waktu SMA ini aku punya dorongan untuk diri aku sendiri. Kalau aku tuh bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang berbeda. Dan ternyata
waktu SMA ini aku memberanikan diri untuk ikut-ikut organisasi, ikut-ikut lomba dan juga ikut-ikut seleksi Duta SMA ini, dan puji Tuhannya aku terpilih sebagai Duta SMA Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Dan itu buat diri aku bisa menemukan sisi lain dari diri aku. Oke, jadi kayak Janet, apapun watak kita, mau itu introvert, extrovert, itu nggak akan mengurung kita untuk berprestasi, menunjukkan prestasi kita ke orang-orang gitu ya. Kalau Janet, kamu apa nih? Kalau saya sih introvert ya. Oke. Ya begitulah tuntutan kehidupan. Itu yang membuat saya menjadi ekstrovert seperti sekarang ini ya guys. Nice. Kalau untuk tips and trick untuk teman-teman kalian yang nanti di kedepannya pengen menjadi sosok seperti kalian tuh kayak gimana? Kalau dari aku, kalian itu memang kalian perlu menjadikan seseorang itu sebagai role model kalian. Tapi yang aku perlu tekankan adalah be unique but be yourself. Jadi kalian itu boleh mencari keunikan dalam diri kalian, tapi kalian harus tetap menjadi diri kalian sendiri. Jadi mungkin kalian mau nih jadi kayak kita, berdiri di sini, ikut Duta SMA dan lain-lain. Tapi aku mau menekankan bahwa kalian itu punya passion kalian masing-masing, kalian itu punya potensi kalian masing-masing. Dan di Duta SMA itu, Direktorat SMA bukan mencari anak-anak yang passionnya itu sama, tapi mereka tuh cari anak-anak dengan keunikan yang berbeda. Makanya kita waktu kita pengukuhan tuh Kak, kita kan ketemu tuh sama anak-anak dari 38 provinsi di Indonesia. Dan mereka itu punya keunikan yang berbeda-beda. Ada yang bisa nari, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa gambar, dan gambar itu realistis banget Kak. Di situ tuh aku sadar kalau kita itu di sini bukan anak SMA yang kaleng-kaleng nih. Kita udah diseleksi langsung, kita disaring langsung gitu. Kalau Feby? Kalau aku mungkin kurang lebih sama ya kayak Adila. Kalau kalian tuh perlu menunjukkan sesuatu yang unik dari diri kalian sehingga hal tersebut itu bisa dinotis sama para dewan juri. Jadi jurinya tuh bisa ingat kalian dan bisa melihat sesuatu yang berbeda dari kalian. Dan untuk tips lainnya mungkin dari aku, waktu kalian pendaftaran tuh kan ada jangka waktunya ya. Mungkin kalau aku kemarin tuh daftarnya agak lumayan mepet kerjanya tuh H-1, H-2, dan mungkin untuk kalian selanjutnya yang ingin mendaftar, kalian boleh maksimalin waktu kalian, atur waktu kalian supaya kalian bisa mengerjakan setiap tugas-tugas yang dikasih dari Direktorat SMA. Nah, terus aku mau nambahin lagi Oke. Jadi buat teman-teman nih yang baru masuk SMA ataupun yang masih SMP nih, kalian please banyakin organisasi. Karena organisasi itu nggak akan ada ruginya buat kalian. Kalian bisa nambahin sertifikat, kalian bisa nambahin skill public speaking kalian, dan please jangan malu untuk bicara di depan umum, karena nggak ada salahnya kalian motivasi orang-orang lain. Benar sekali. Iya, aku punya pertanyaan lagi dong. Kan tadi dari Adila bilang be yourself, be unique be yourself ya kan? Itu kira-kira apa sih keunikan kalian? Kenapa bisa kalian terpilih menjadi duta SMA gitu? Benar. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin ini berbeda dari pandangan juri, tapi kalau aku sendiri, aku itu unik di saat aku membuat video perkenalan aku. Karena di situ aku benar-benar nunjukin di mana passion aku nampilin semua sertifikat-sertifikat aku, dan aku itu menggunakan bahasa yang lebih bisa dicerna oleh anak-anak SMA. Jadi aku nggak terlalu menggunakan bahasa yang formal, tapi aku berusaha untuk having fun sama mereka. Let's go. Benar. Jadi let it flow. Yes, let it flow. Benar sekali. Kalau dari Feby? Kalau dari aku mungkin keunikannya seperti aku bilang tadi, aku tuh seorang introvert ya, dan jarang ikut lomba, jarang ikut organisasi, bahkan bisa dibilang nggak pernah. Tapi untuk masa SMA ini aku maksimalin di organisasi, dan bahkan bisa dipercayakan untuk jadi MC di sekolah jika ada event-event. Dan itu aku ceritain ke dewan jurinya waktu tahap wawancara. Dan dewan jurinya juga nggak nyangka kalau aku tuh seorang introvert, karena bisa public speaking dan bisa menjawab apa yang diberikan oleh dewan jurinya. Kalau misalkan jadi seorang duta SMA itu berarti kalian itu udah benar-benar di briefing dan dibuat kayak penguatan gitu ya. Kalau boleh tahu tuh kalian di dalam penguatan itu kalian ada materi apa aja gitu? Nah, bener banget. Jadi seperti yang aku bilang, kita ini anak-anak duta SMA adalah anak-anak yang sudah disaring gitu ya. Tapi kita sebelum terjun langsung nih ke area permainan yang bener-bener permainan nih, kita tuh dibekali dengan banyak materi. Seperti contohnya etika bermedia sosial. Nah, kenapa sih kita dibekali dengan etika bermedia sosial? Karena kebanyakan duta SMA ini kan provinsi ya Kak. Dan mereka tuh harus menjangkau setiap kabupaten yang ada di provinsi mereka, dan itu bisa lebih terjangkau dengan media sosial. Tapi gimana caranya supaya kita tuh bisa nge-handle media sosial itu kita dengan baik?
Nah, kemudian kita juga dikasih tahu cara untuk improve your skills, how to improve your skills. Terus kita juga dikasih cara buat gimana sih caranya kita tuh bisa menyusun suatu blog atau suatu artikel, atau gimana sih cara kita tuh bisa menulis dengan rapi, karena tulisan itu yang akan membawa kalian ke hati para penonton. Gitu sih. Feby dong. Kalau dari aku mungkin aku sedikit sharingnya penguatan Duta SMA kemarin. Kalau Duta SMA ini kan udah berjalan 3 tahun ya, dan kita angkatan ketiga, dan untuk angkatan kita sendiri itu ada nama angkatannya. Jadi nama angkatannya itu Trikarsa. Trikarsa apa? Tebarkan harapan, satukan tujuan. Nah, terus Trikarsa ini tuh juga punya arti yang dalam ya. Iya. Jadi tri itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya 3. Artinya kita adalah angkatan ketiga. Terus karsa itu adalah dorongan dari dalam. Jadi diharapkan nih teman-teman Duta SMA ini punya dorongan dari dalam untuk terus memotivasi, untuk terus memberikan kontribusi yang nyata buat anak-anak SMA lainnya. Kayak gitu kan. Aku punya pertanyaan nih. Tadi kan Adila bilang kalau misalnya diajarkan cara etika bermedia sosial, ya kan? Coba mungkin Adila dengan Feby bisa jelaskan dong etika bermedia sosial itu gimana sih? Dan mungkin bisa dibagikan juga ke pemuda-pemuda yang ada. Bagaimana cara beretika di media sosial gitu? Atau aku juga ada pertanyaan langsung aja, biar langsung ini soalnya tuh satu materi dari yang tadi. Iya, benar. Tadi kamu mention tentang how to improve your skills. Itu aku penasaran dan aku pengen kamu nge-share ke teman-teman kita sobat antar Papua terkait itu, mereka tuh mengajarkan untuk to improve your skill itu kayak gimana? Oke, jadi aku jawab dulu dari etika bermedia sosial ya. Oke, jadi etika bermedia sosial ini yang pertama adalah watch your mouth. Karena di media sosial itu ada namanya jejak digital. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat, jejak digital hilang 1-2 minggu doang. Tapi ketika kalian bertemu dengan orang baru itu akan lihat nih, oh dia yang pernah viral waktu itu ya. Kayak gitu. Terus aku juga mau ngingetin kalian untuk membangun personal brand kalian. Dengan apa? Dengan memanfaatkan media sosial kalian dengan baik. Karena teman-teman, orang nih kalau ketemu kalian, apa coba yang pertama ditanyain Kak? Nama Instagram kamu apa? Iya nggak? Iya benar kan? Iya nggak? Iya kan? Iya. Nama Instagram kamu apa? Terus langsung di stalking tuh sampai bawah-bawah, sampai bawah. Jadi gimana caranya supaya kamu tuh bangun first impression kamu ke orang itu dengan baik? Caranya dengan personal branding itu. Share-lah hal-hal yang menurut kalian bermanfaat. Contohnya kalian lagi jalan-jalan nih, tapi ya kalian harus perhatiin juga kalian ada di tempat yang mana. Jangan kalian ada di tempat itu tuh punya nuansa yang nggak baik gitu, atau punya image yang nggak baik gitu di masyarakat. Itu bakalan ngerugiin diri kalian sendiri. Terus yang kedua adalah hargai karya orang lain. Kalian misalnya nih, kalian seniman sehebat apapun, tapi kalau misalnya kalian nemu nih seniman yang lebih junior daripada kalian, please hargain karya dia. Nah, kemudian yang ketiga adalah hindari hoax. Jadi ketika kalian menjadi, apalagi kita nih sebagai Duta SMA, kita tuh selalu diwanti-wanti ketika kalian dapat suatu informasi, please cek dengan jelas. Nah, salah satunya itu kalian harus banyak-banyak deh baca berita dari media yang terpercaya. Salah satunya adalah Antar Papua ini. Benar. Apalagi nih buat teman-teman yang ada di lingkungan Papua, kalian harus ngecek deh, kalian sering-sering ngecek deh blog-blognya Antar Papua ini. Benar. Nah, terus habis itu mungkin selanjutnya Feby bisa jawab. Mungkin aku tambahin sedikit soal gimana cara kita untuk beretika di media sosial. Kalau dari aku, salah satu caranya itu memilah dan memilih kata apa yang akan kalian ketikkan di media sosial. Contohnya dalam memposting sesuatu, mungkin kalian harus memilih caption yang baik dan mungkin tidak menyinggung siapapun atau menggiring opini seseorang untuk sehingga terjadi perpecahan atau permasalahan di media sosial tersebut. Dan kedua mungkin pertanyaan dari Kak Anissa tadi bahwa gimana cara kita untuk mengimprove skillnya kita. Kalau dari aku sendiri, kalian harus berani untuk mencoba hal-hal baru contohnya seperti aku tadi, aku mencoba untuk ikut organisasi dan ikut seleksi Duta SMA ini. Karena dari mencoba hal-hal baru, kalian akan mendapatkan, oh ternyata kalian tuh punya kemampuan di sini, dan mungkin sebelumnya kalian nggak sadari hal itu. Mungkin dari itu apa sih? Keren. Ada tambahan dari Dila terkait yang tadi? Kalau aku itu sebenarnya balik ke topik awal yang pernah aku omongin, bahwa be yourself. Kalian nggak bisa maksa diri kalian buat punya hobi yang sama dengan orang lain, tapi kalian bisa jadiin orang lain itu role model. Contohnya nih, aku kayak wes banget sama Kak Kenneth nih.
kayak Oh iya. "Oh my God, cantik banget orangnya." Tapi aku nggak bisa nyamain cara ngomongnya. Aku nggak bisa kan. Tapi ada hal yang bisa aku ambil contohnya. Kakak nih kalau ngomong tuh kayak enak gitu. Aku belajar nih gimana caranya supaya skill public speaking aku tuh bagus. Aku ngomong nih sama kakak, "Kak, gimana sih tipsnya supaya public speaking tuh bagus supaya suaranya tuh enak gitu didengar sama orang?" Yang pertama sih itu semua tidak terjadi secara instan. Iya bener Ya, karena memang mie instan aja harus dimasak. bener sekali. Jadi kuncinya ya adalah perbanyak latihan ya sobat-sobat bener. sekalian, perbanyak latihan dan Percaya diri, Benar pasti. sekali. Percaya diri itu adalah kunci utama, bro. iya benar sekali. Aduh, luar biasa. Oke. Tadi aku punya pertanyaan soal apa tadi ya? Aku aja dulu deh daripada ini. Enggak. Oke. Tadi yang soal Feby bilang harus menjaga ketikan ini. Itu termasuk membuli nggak sih kalau seandainya Iya, kita betul. kayak seenaknya begitu kayak Ya. komen-komen orang punya itu tuh termasuk bullying nggak sih? Iya betul. Jadi memilih dan memilih kata ini misalnya kalian lihat seseorang memposting atau mempostinglah sesuatu hal yang menurut kalian itu ngapain sih dia posting ini, kayak buat apa sih posting ini, terus kalian langsung komen di postingannya gini supaya orang tuh ikut ngehina dia, menyudutkan dia, tapi pada mestinya kalian tuh bisa melakukan suatu hal di mana kalian bisa menegur orang tersebut melalui chat pribadi ataupun men-DM dia, itu kan lebih sopan dan lebih menghargai orang tersebut. Oke, by the way ngomong soal masa penguatan duta ini ya, aku tuh penasaran deh. Itu kalian tuh ada pengalaman yang menarik nggak yang nggak bisa dilupain dalam masa penguatan? banyak. Jadi gimana tuh coba cerita deh? Kita itu selama 1 hari ya, Oke. 1 hari 1 malam nih Wow. kita di Jakarta Wow, nih. wow, oke. Kita hampir jadi atlet lari gitu. Iya benar. Kita hampir jadi atlet lari nih. Jadi gini ceritanya, kita kan dari Papua kan perjalanannya kurang lebih 6 jam ya Kak, Oke. termasuk transit ya. Nah terus kita sampai sana tuh sore Kak. Kita sampai sana sore dan ternyata kita tuh dapat hotel yang terpisah dari hotel tempat acara. Dan itu jaraknya sekitar ada kali ya 500 meter ya. Sabar bentar. Ada. Kok bisa telat? Kok bisa jadwal penerbangannya yang telat atau? Enggak, jadi gini, harusnya kan aku sempat usul nih ke pendamping kita. "Oke, kita bisa nggak sih Pak berangkat tanggal 15 gitu kan. Kita berangkat tanggal 15. Aku single dulu nih. Tapi beliau bilang, "Aduh, janganlah nanti kena gini-gini." Terus beliau juga orangnya sibuk banget kan. Beliau tuh baru balik ya waktu itu. Akhirnya kita berangkat lah tanggal 16 dan sampai di sananya itu ternyata sore Kak. Ternyata kita sampai sana jam 4 ya. Iya. Jam 4. Kita sampai sana jam 4 sementara pembukaan itu juga jam 4. Jadi kita udah lari-larian tuh. Kita bahkan ikut foto waktu itu orang lain udah pakai seragam gini kan. Udah pakai selempang nih. Kita masih pakai baju santai kayak formal kayak pendatang baru gitu. Orang dari mana nih? Nah terus dari situlah awal mulanya kita mau menjadi atlet lari nih. Jadi kita tiap hari itu kita lari-larian dari gedung 1 ke hotel ini nih. Kita tiap hari itu lari-larian. Jadi kita itu sebagai duta SMA kan kita diajarkan buat disiplin ya Kak. Disiplin, menghargai waktu dan on time. Oke. Kita harus on time. Kita dikasih waktu 15 menit, itu kita bisa jadi setengah jam sebelumnya kita harus di situ. Jadi even kita nggak istirahat. Iya. Jadi kita tuh biasanya habis selesai kegiatan, kita ke hotel itu, terus kita siap-siap kan mandi, apalagi cewek-cewek ini kan makeup ya Kak. Iya, Saya benar-benar. make upnya Itu wajib. Saya make upnya 30 menit, waktunya cuma 15 menit. Gimana tuh? Oke. Nah dari situlah kita lari-lari terus di situ. Kita berburu dengan jam istirahat yang semakin mepet. Tapi gimana caranya? Itulah kita diajarin caranya time management. Jadi berapa menit kalian harus makan, berapa menit kalian harus siap-siap, dan berapa menit kalian harus lari. Kayak gitu. Tapi itu cukup menarik ya, karena di situ kita lari nggak berdua aja, kita sama teman-teman dari Kaltara, dari Sulawesi juga, Afifa, Indra. Kalau kalian lihat ini, halo, salam lari ya. Salam atlet itu SMA. Wah, luar biasa sekali. Kalau dari Kakak Kim bagaimana? Aku apa? Pengalaman apa yang tidak terlupakan? Kita langsung aja. Oke. Ada dari Kak Zina? Enggak, aku tanya ke Kakak Kim. Oh, berarti terkait kedutaan tentang duta ini kayaknya kita udah langsung ke materinya Iya, aja. kita ya? langsung ke materi Oke, aja oke. nggak sih? Atau ada yang perlu dijelasin, perlu diceritain terkait masa penguatan duta SMA? Kayaknya cukup unik ya itu. Iya. Kayaknya kita kalau jelasin juga nggak selesai sampai tahun depan ya Kak. Karena itu seseru itu Kak. Bentar. Aku baru ingat sesuatu. Apa itu?
Duta ini semua provinsi atau ada kategorinya? Kayak mungkin ada kategori nasional atau kategori provinsi, daerah, kabupaten gitu. Coba Ada dong. gimana? Jadi duta provinsi ini itu diambil 2 orang generasi terbaik, anak SMA terbaik dari setiap provinsi yang totalnya ada 76 ya. Iya, benar, 76 dari 38 provinsi. Tapi ada 2 orang duta SMA nasional yang dipilih di tahap ketiga waktu kita pengukuhan itu. Wow. Jadi waktu kita pengukuhan itu tuh juri nilai nih dari 4 hari itu, anak mana sih yang paling aktif dan dirasa paling bisa nih mewakili nama duta SMA di skala nasional. Wow, oke. Gitu. Dan itu sudah terpilih. Sekarang kita kenal dengan sebutan kelar. Kelar. Apa tuh singkatannya? Jadi kelar itu Kemal dan Clara. Oke, itu berarti singkatan dari nama mereka ya? Iya, Oke. dan kenapa dinamain kelar? Karena kita itu duta SMA provinsi itu setiap kita mau ngajuin kayak kita mau buat RTL atau segala macamnya, kita nggak langsung ke direktorat nih. Jadi dari duta SMA provinsi diskusi dulu sama partnernya, kemudian ke kelar, baru habis itu kelar yang nyampein ke direktorat SMA. Makanya namanya kelar. Jadi semua masalah tuh kelar sama Iya, mereka. sama mereka kelar. Gitu. Kebetulan namanya juga nyambung. Iya sih, benar. Kira-kira itu yang buat, maksudnya yang bisa buat apa ya, kepanjangan itu bukan singkatan dari Pasti kelar. dari sesama rekan mereka semuanya. atau dari direktorat gitu. Iya. Itu kayaknya waktu Google Meet pertama ya, kalau nggak salah ingat ya, waktu kita Google Meet perdana setelah kita pulang dari pengukuhan itu mereka ada Google Meet, dan setelah itu mungkin ada yang mencetuskan nama kelar gitu ya. Jadi nama kelar itu dari kesepakatan mereka berdua. Jadi waktu Zoom perdana itu mereka memberikan nama itu ke kita, kalau gabungan dari nama mereka itu panggil aja kelar gitu, Kemal dan Clara. Oke. Iya. Oke, jadi terpilihnya kalian ini sebagai duta SMA, terkhususnya Provinsi Papua Tengah itu pasti ada visi misi dong. Kalau boleh tahu nih, visi misi dari Dila dan Feby itu apa aja untuk sebagai seorang duta SMA di Provinsi Papua Tengah? Oke, kalau dari visi aku sendiri, aku tuh pengen mewujudkan anak-anak Papua yang mempunyai minat literasi yang tinggi, dan juga untuk meminimalisir 3 dosa besar pendidikan yang ada di Provinsi Papua Tengah ini. Nah, terus misinya juga kita ada beberapa misi ya, Bibi? Iya. Coba jelasin, silakan. Kalau visi aku kemarin itu salah satunya yaitu meningkatkan soft skill dari pelajar SMA, contohnya jiwa kepemimpinan mereka, bagaimana cara mereka memimpin suatu kelompok di sekolah ataupun di luar sekolah, dan yang dan hal lainnya yaitu kreativitas mereka, gotong royong, dan juga cara mereka berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah, khususnya di kalangan pelajar SMA ini. Oke, aku malah lebih penasaran lagi ya. Aku pengen kalian tuh berdua tuh nge-spill gimana sih caranya untuk menerapkan visi dan misi tuh, ngasih ya mungkin 1-2 contoh gitu. Gimana? Oke, jadi kita punya RTL yang sedang kita susun ya, yang rencananya akan kita realisasikan dalam dalam bulan Agustus ini. Ini perdana loh, kita spill loh ini. Di sini perdana loh kita spill. Jadi namanya itu adalah lingkungan belajar. Jadi kita akan mengumpulkan anak-anak, rencananya sih kita mau bikin di tiap sekolah ya. Jadi ini tuh kayak goes to school gitu Kak. Di situ kita akan ngumpulin anak-anak yang minat literasinya itu masih rendah atau kemampuan literasinya itu masih rendah. Terus anak-anak yang memang punya masalah dengan dunia pendidikan nih. Di situ kita akan kumpulin jadi satu, dan kita akan banyak banget sharing, dan kita juga bakalan ada beberapa sesi untuk pelatihan literasi dan numerasi ya. Itu juga kita bakalan collab sama Karut dari Duta SMA Provinsi Papua Tengah tahun 2023. Itu kakak itu dari mana tuh? Dari mana sekolah? Karut itu dari Sumatera. Dari Sumatera. Iya. Kebetulan kalau Kak Harsel kan sekarang udah kuliah, jadi kita nggak bisa ngajak Kak Harsel, tapi Karut masih di sini. Jadi kita bertiga nanti akan meluncurkan RTL ini, lingkungan belajar. Jadi ditunggu ya. Jadi kalau yang program Goes to School itu adalah program wajib atau? Kalau Goes to School itu kita jadiin sebagai program regional Papua. Regional Papua. Jadi kita sepakat di situ. Kita tuh punya urutan untuk masuk ke sekolahnya Kak. Jadi dari Agustus ini kemarin Papua dari Jayapura mereka udah masuk ke sekolah. Terus giliran kita itu Desember ya nanti. Giliran Papua Tengah itu bulan Oktober. Oh, sorry Oktober ya. Oktober ya. Iya, Oke. Aku punya pertanyaan dong. Kan nanti bulan Oktober itu
kalian rencananya mau goes to school ya kan? Iya. Itu pas bulan Oktober langsung serentak semua sekolah kalian datengin atau hanya satu sekolah saja? Satu sekolah dalam sehari atau gimana Atau gitu? gimana? Atau misalkan kalian ngumpulin perwakilan dari setiap sekolah terus di satu tempat, itu gimana? Iya. Kalau kita rencananya itu kita akan berusaha untuk menjangkau sekolah sebanyak-banyaknya. Tapi kita ini kan cuma berdua, terus kita juga nggak bisa janji untuk kita menelusuri tiap-tiap kabupaten. Jadi kita memang punya rancangan kasar di mana kita akan memilih juga perwakilan-perwakilan dari setiap kabupaten yang ada di Papua Tengah ini. Terutama kita juga nanti akan bekerja sama dengan antar Papua. Jadi nanti kandidat-kandidat ini juga bakalan ikut kita dalam mensosialisasikan program ini. Terus habis itu mereka juga bakalan mensosialisasikan tentang isu-isu pendidikan yang ada di kabupaten mereka masing-masing, karena kita kan 2 orang nih, dan Papua Tengah itu kan kita nggak bisa menjangkau, semuanya ya Kak, karena aksesnya yang lumayan terhambat. Apalagi kalau daerah Papua jalur daratnya tuh belum. Jadi kita tuh tetap pengen memantau kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Tengah tanpa kita tuh harus menyusahkan mereka. Iya, benar gitu. sekali, benar. Kira-kira Kakak Feby dengan Kak Dila tahu nggak ada berapa SMA dengan SMK yang di Timika khususnya? Iya. Kalau kemarin aku sempat tanya-tanya ke Kepsek aku ataupun guru-guru aku nih, kurang lebih ada 42 sekolah menengah atas. Di antaranya ada 22 SMK dan 20 SMA. Kalau mungkin masih salah ya, aku minta maaf karena kita kan udah masih baru banget nih. Kemarin tuh pengukuhannya baru bulan Juli kemarin, jadi masih dalam tahap mencari informasi-informasi yang lebih akurat lagi. Benar sekali. Jadi untuk sobat-sobat sekalian, kalau misalnya kalian berada di sekolah SMK atau SMA dan ingin sekolahnya dikunjungi oleh kakak-kakak duta sekalian, bisa DM diri kita ya. Bisa DM Radio Antar Papua. Jadi kita live ya guys. Di sini guys. Iya juga, iya. Oke. Udah selesai tanya jawabnya terkait kedutaan ini Kak? Iya sih, sebenarnya aku mau beralih ke materinya. Tadi ada Kakak Dila ada sempat bilang soal tiga dosa besar di pendidikan. Itu Ya kira-kira udah. apa-apa aja sih tiga dosa besar itu? Jadi 3 dosa besar pendidikan itu yang pertama adalah perundungan atau bullying, yang kedua adalah intoleransi, dan yang ketiga adalah Kekerasan seksual. Wow. Damn. Kekerasan seksual. Kira-kira umur berapa sih baru kayak bisa dianggap kekerasan seksual begitu? kekerasan seksual Kayak, itu maksudnya kayak dialami oleh umur berapa gitu kan maksudnya? sebenarnya kalau kekerasan seksual itu mirisnya ya, tidak ada, pelaku itu tidak mengenal usia untuk melakukan kejahatan tersebut. Jadi makanya kekerasan seksual itu termasuk dalam 3 dosa, udah dosa besar lagi gitu ya. Udah dosa besar lagi. Kita disebut dengan kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu nggak mengenal umur teman-teman. Bahkan bayi yang kita flashback dulu nih ke pengertian kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu adalah tindakan memegang, meramas, atau intinya mengusap, dia menyentuh, mengusap bagian dari tubuh si korban tanpa persetujuan korban tersebut. Even itu cuma tangan gini ya Kak, tapi tidak mendapat persetujuan dari korban, itu termasuk dalam kekerasan seksual. Betul. Karena ditakutkan jika tangan itu juga akan menyebabkan ketidaknyamanan ke korbannya. Seperti itu. Kalau untuk perundungan itu berupa apa aja? Jadi perundungan itu ada perundungan sosial, perundungan verbal, perundungan fisik, dan juga perundungan dunia maya. Oke, sebenarnya aku tuh pengen menguras banyak tentang kekerasan seksual Kak Jen, dan kenapa udah langsung ke perundungan nih, bahaya banget Kak Jen. Oke, ini kita membahas terkait kekerasan seksual dulu ya guys ya. Aku tuh penasaran dalam sudut pandang duta SMA, terutama duta SMA Provinsi Papua Tengah itu gimana sih tips cara kalian mengatasi misalnya dalam sudut pandang sebagai korban, apa yang harus kita lakukan?
Oke, jadi dalam sudut pandang sebagai korban yang perlu aku tegasin adalah jangan pernah takut untuk melapor. Karena kalian itu adalah korban dan pelaku itu tidak akan jera kalau mereka itu belum mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatan mereka. Jadi kalau tips dari aku, ketika kalian mungkin ada di luar sana teman SMA yang masih mengalami kekerasan seksual, please jangan takut untuk lapor. Minimal kalian punya satu temen yang bisa kalian ajak curhat, atau nih kalau misalnya kalian percaya sama aku, kalian bisa DM Instagram aku langsung. Kalian bisa cerita kalau misalnya kalian lagi nggak pede nih pakai akun asli kalian bisa kok DM pakai akun anonim. Kita sebagai duta SMA juga kita akan berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi hal itu. Terus aku pengen nyinggung satu soal TPPK nih Kak. Jadi itu adalah seperti tim pencegahan kekerasan seksual gitu. Nah mungkin tim ini sekarang belum ada ya di sekolah kita berdua, tapi kita berdua berharap banget supaya tim ini itu bisa diratakan di seluruh provinsi Papua Tengah ini, karena menurut aku tim ini sangat penting ya. Jadi gimana Vivi bisa jelasin TPPK? Jadi TPPK ini itu tim pencegahan dan pengamanan kekerasan seksual. Jadi TPPK ini adalah tim yang dibentuk oleh Direktorat SMA dan merupakan suatu program baru ya dari Direktorat SMA, di mana dalam TPPK ini ada beberapa anggota yaitu siswa dan juga pendampingnya. Mungkin Adila bisa jelasin nih apa sih yang dilaksanakan atau tugas-tugas dari TPPK ini? Nah, jadi TPPK ini tugasnya adalah untuk mengawasi pastinya dan melakukan pengamanan untuk korban kekerasan seksual. Mereka juga berwenang untuk yang pertama mengumpulkan saksi, yang kedua memanggil orang tua murid dari pelaku maupun si korban maupun si saksi, dan yang ketiga TPPK ini juga bertugas untuk memberikan penanganan lebih lanjut terutama secara psikologis untuk para korban, dan juga TPPK ini berwenang juga untuk menindaklanjuti kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekolah. Oke, jadi kalau misalkan untuk TPPK ini apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita perbuat supaya ini terbentuk gitu loh, segera terbentuk di sekolah-sekolah, apalagi yang seperti yang kalian berdua bilang, kalau misalkan TPPK ini belum terbentuk ya di lokasi kita, terkhususnya Timika atau Provinsi Papua Tengah. Jadi kalau TPPK sendiri itu memang ada prosedur pendaftarannya Kak. Jadi mereka itu harus mengumpulkan tim yang berjumlah beberapa orang beserta satu guru pendampingnya, dan mereka harus melampirkan beberapa dokumen juga dan juga beberapa persyaratan ke ada website sendiri untuk jadi TPPK itu butuh pengajuan karena TPPK ini diharapkan benar-benar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif gitu kan di lingkungan sekolah. Jadi TPPK ini pertama mereka harus mengumpulkan berkas dan persyaratan-persyaratan pendaftaran lainnya. Lalu mereka harus mengumpulkan itu ke blog sendiri. Ada website-nya gitu dari Kemendikbudristek. Nanti di ACC atau enggaknya itu tergantung dari tim Kemendikbudristek. Mereka juga harus melakukan kayak observasi, menindaklanjutan dan lain-lain seperti itu. Oke, aku paham. Jadi ngomong soal kekerasan seksual ini, kenapa sih ada pelaku yang mau melakukan hal itu? Apa yang membuat mereka bisa melakukan hal itu? Padahal kita sebagai manusia pasti kita tahu itu adalah sesuatu yang negatif, yang sebenarnya nggak boleh dilakukan oleh orang sebagai seorang manusia yang dianggap sebagai seorang manusia ya. Itu kenapa mereka mau melakukan hal itu? Kalau dari sudut pandang Duta SMA? Kalau dari aku sih untuk pelajar mungkin hal yang paling signifikan itu dari lingkungannya. Makanya aku selalu negasin ke teman-teman SMA sekalian bahwa kalian atau sifat kalian itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Kalian mau berteman sama siapa aja boleh, asalkan kalian lihat teman kalian itu siapa. Kalian nggak mungkin bisa mencapai sesuatu yang hebat ketika kalian berada di lingkungan yang tidak suportif sama kalian, terutama lingkungan yang menormalisasikan adanya kekerasan seksual. Jadi menurut aku dari situ sih Kak, karena banyak banget anak-anak yang awalnya tuh mereka nggak ada pikiran sama sekali ke sana, tapi ketika mereka bergabung nih sama si geng-gengan ini, terus diajarin, kamu coba dong goda si itu, nanti aku kasih hadiah. Biasanya kayak gitu tuh. Jadi biasanya kekerasan seksual ini muncul dari ada nih sebuah taruhan. Jadi kayak kamu berani nggak giniin si ini, nanti aku kasih deh hadiahnya segini. Biasanya kayak gitu. Nah, lingkungan ini yang memicu si pelaku ini untuk melakukan hal tersebut. Gimana nih Feby? Ada hal lain nggak kira-kira? Kalau dari aku, buat dari Dila tadi itu udah bener banget guys. Kalau lingkungan kita itu sangat mempengaruhi gimana kita ke depannya, gimana sikap kita atau bagaimana cara kita berperilaku. Dan untuk kalian, kenapa sih orang tuh
sering bisa melakukan kekerasan seksual karena mungkin dia menganggap hal ini tuh hal yang sepele, hal yang biasa dan hal yang tidak serius. Tapi sebenarnya ini bisa menjadi suatu hal yang sangat serius ketika orang yang kalian sentuh, yang kalian raba itu memiliki rasa tidak nyaman ataupun sensitif jika disentuh. Jadi untuk kalian yang ingin menyentuh orang lain atau meraba orang lain itu harus ada persetujuan dari orang tersebut. Ya, apalagi terkhususnya untuk kita perempuan-perempuan yang Iya, selalu menjadi benar-benar. korban ya. Kebanyakan tuh kita mayoritas tuh jadi korban itu kita harus berani bertindak, berani melakukan pembalasan. Kalau misalkan ada yang megang langsung Pukul aja. pukul aja. Aduh. Habisin Kebalik aja. nggak sih? jangan takut gitu loh. Jangan Kalau takut misalnya- ya, karena ada hukum yang melindungi tentang korban kekerasan seksual itu. Kalau misalnya si pelaku ini mau membawa ke jalur hukum lanjut, hukum balik, Iya, benar sekali. hukum balik, ajukan banding guys. Benar sekali. Kalau misalnya di kita berempat ini ada nggak sih maksudnya cerita-cerita terkait kekerasan seksual, mungkin misalnya ada teman gitu, ada nggak, ada pengalaman nggak, maksudnya ada pernah jadi saksi atau apa? Syukurnya nggak ada ya, berarti nggak ada ya. Oke, siap. Oke, kita ke tadi kekerasan seksual, sekarang perundungan. Perundungan atau bullying. Oke, aku penasaran. Menurut kalian tuh definisi dari perundungan itu kayak gimana? Jadi perundungan itu adalah perilaku untuk menjelek-jelekan orang lain, kayak mencaci ataupun tidak menghargai orang lain. Jadi tadi kan udah sempat disebutin nih sama Feby beberapa jenis perundungan. Tapi aku pengen tambahin lagi, ada satu perundungan yang sebenarnya itu kita nggak sadar bahwa perundungan ini ada, namanya adalah cyberbullying. Jadi cyberbullying ini adalah perundungan melalui media sosial yang biasanya kita tuh nggak sadar. Kadang kita ngelihat story-nya orang kan, kita ngeliat story-nya orang terus kita bilang, ih orang ini kenapa sih kayak gini, terus langsung di replay, ih kamu jamet banget sih. Iya, benar. Itu tuh sakit hati tau guys, kadang-kadang kalau digituin tuh sakit hati, dan sakit hati itu bisa memacu perilaku bullying. Jadi kalian itu bercanda boleh, tapi bercanda itu, pengertian bercanda adalah ketika kedua belah pihak itu merasa terhibur dan tertawa. Tapi ketika satunya itu merasa tercaci maki, merasa terendahkan, itu sudah termasuk ke dalam bullying. Jadi makanya tadi aku sempat bilang untuk watch your mouth, karena kita tuh nggak tahu orang tuh gimana, perasaan orang, setiap orang tuh beda-beda kan. Jadi daripada secara nggak sengaja kalian melukai perasaan orang lain, mendingan kalian menjaga kata-kata yang kalian lontarkan, kalian menjaga etika kalian dalam bermedia sosial, dan please jangan terlalu semangat gitu ngata-ngatain orang, karena kita di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi please stop hilangin, sebenarnya jamet itu kadang-kadang termasuk kata perundungan loh kan. Iya benar. Iya nggak sih? Jadi kadang-kadang tuh ada yang ngatain, ih jamet banget kayak gini. Aku kadang-kadang kalau bikin konten alay dikit gitu kan, ada yang ngatain jamet gitu, ih emang gue jamet itu ya. Waduh, benar. Oke. Kalau di sebenarnya tuh kalau masalah perundungan atau tidak bullying itu kan sering terjadi ya di dalam dunia pendidikan. Kebetulan kan karena di sini perwakilannya itu adalah duta SMA, jadi kita mau masuk ke SMA-nya. Kebetulan tuh kalau masalah bullying itu tuh kebanyakan di zona SMA gitu, apalagi kekerasan fisik maupun verbal gitu, ada yang memukul, ngomong kasar gitu. Itu menurut kalian tuh kayak gimana gitu? Sebagai seorang pelaku misalkan nih, kenapa mereka mau kayak gitu? Kenapa anak SMA tuh kebanyakan melakukan hal itu gitu? Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku ngerasa kalau di fase SMA tuh kita pengen tenar, kita tuh pengen show up di antara yang lain. Kita harus jadi point of interest daripada yang lain. Kita harus kelihatan. Makanya anak-anak SMA sekarang itu kan ada yang sengaja ngecilin bajunya lah, sengaja diapain lah bajunya supaya kelihatan. Dan nanti kalau misalnya ada yang nyenggol, ada yang negur, ih baju kamu gini-gini tahu, terus langsung dibully sama dia. Nah biasanya kayak gitu karena keinginan mereka itu, anak SMA kan masih labil ya kak, terus mereka tuh lagi pengennya show up gitu, emang lagi pengennya mereka tuh harus kelihatan di depan orang-orang. Tapi sebenarnya kelihatan atau enggaknya kalian itu tergantung sama apa yang kalian lakukan sehari-harinya. Maksudnya kalian nggak perlu kok kayak ngelakuin suatu perundungan, kalian nggak perlu kok bikin kasus di sekolah supaya kalian tuh terkenal, itu nggak perlu. Balaslah rasa ingin show up kalian itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kayak kita nih. Maksudnya kita bisa show up tanpa kita harus membuli orang lain, gitu loh. Karena aku pun merasa aku tuh di masa-masa SMA ini kan aku pengen show up banget. Makanya aku tuh sekarang orang tuh bilang aku makin narsis nih orang masa SMA nih. Aku tiap hari posting di Instagram, tiap hari bikin TikTok gitu kan. Kayak gitu. Kalau dari Baby gimana nih kira-kira? Kalau dari aku
mungkin ya dia melakukan suatu pembulian atau menyudutkan suatu pihak itu karena mungkin dia merasa dirinya tuh lebih hebat lah dari orang lain, dia merasa dirinya tuh lebih bisa dari orang lain sehingga dia merendahkan orang lain, di mana orang lain tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan orang lain tuh punya sesuatu yang unik dari dirinya yang pasti berbeda-beda dengan orang lain, di mana kekurangan itu bukan suatu alasan untuk kita membuli seseorang dan bukan alasan dijadikan bahan bercandaan. Dari aku itu sih. Oke. Jadi bagaimana cara mengatasi kalau misalkan kita itu adalah korban, cara mengatasi bullying gitu? Kalau dari aku sih pertama jangan takut untuk melapor. Terus yang kedua, at least kalian tuh punya satu teman untuk kalian jadiin teman curhat. Terus yang ketiga, jangan terlalu istilahnya mungkin ini kelihatan jahat ya kalau aku bilang. Cuman jangan terlalu baperan sama omongannya orang, karena omongan orang itu tidak akan merubah jalan hidup kalian. Ya kalau Tuhan udah netapin jalan hidup kalian lurus, ya udah lurus, nggak akan belok karena orang itu, gitu aja sih. Kalau dari aku mungkin percaya diri aja sama diri kalian, percaya kalau kalian tuh punya sesuatu yang unik, punya sesuatu yang berbeda dari diri kalian, dan seperti yang Adila bilang tadi, jangan mendengar perkataan orang lain karena diri kalian spesial dan diri kalian semua tuh berharga. Oke. Kita masuk ke yang paling terakhir. Yang terakhir apa itu Kak? Yang paling terakhir adalah intoleransi. Itu apa itu? Tolong dijelasin ya. Intoleransi ini tuh sebenarnya nggak jauh beda ya dari perundungan, karena intoleransi ini adalah sikap tidak menghargai keberagaman yang ada. Nah, ini juga menjadi akar dari terjadinya pembulian ini, karena yang awalnya tidak menghargai itu bisa jadi mencaci maki karena memang mereka tidak suka, dan rasa tidak suka itu mendorong mereka untuk melakukan hal yang kejam gitu terhadap orang lain. Mungkin aku tambahin sedikit, jadi intoleransi ini intoleransi itu bisa terjadi ketika kalian tuh sulit ataupun nggak bisa menerima pendapat orang lain, masukan orang lain, sehingga kalian merasa diri kalian hebat dan membeda-bedakan orang lain dengan diri orang lain dengan diri kalian, sehingga terjadilah yang disebut dengan perundungan. Wow, I see. Contohnya? Contohnya kalau intoleransi nih, aku sama Feby beda suku nih. Aku nggak suka nih sama sukunya Feby, nggak tahu kenapa, itu udah intoleransi. Nggak boleh guys, itu contoh. Aku suka kok Feby. Nggak boleh itu contoh. Kita harus saling menghargai ya. Apalagi kita nih kayak semuanya. Kita berempat ini sukunya beda suku sih. Iya, benar sekali. Sesuatu yang berbeda itu adalah sesuatu yang keren menurut aku. Iya, benar. Jadi kita bisa berbagi ya, perbedaan itu menjadikan sebagai kekuatan yang besar. Pernah nggak sih Feby dengan Dila kalian melihat orang yang menjadi korban begitu di depan mata kalian? Pernah nggak intoleran? Kayak mereka perundungan di depan mata kalian, pernah nggak? Kalau dari aku sendiri sih aku jarang, cuman aku pernah nih. Kalau Feby gimana? Kalau dari aku sih pernah, mungkin kayak lagi ngerjain tugas atau kayak kerja kelompok lah. Misalnya nih, udah mungkin nggak usah ajak dia, soalnya dia tuh suku ini dan dia bisa mungkin nggak bisa, menurut kita nggak bisa diajak kerja sama, tapi percayalah mungkin orang tersebut punya keterampilan atau kemampuan bidang lain yang bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Oke, wow, that's nice. Luar biasa sekali ya guys. Tapi ada loh materi terakhir, yaitu tentang pengenalan profil pelajar Pancasila. Aku tuh penasaran terkait apa hubungannya profil pelajar Pancasila dengan 3 dosa besar ini. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah standar kompetensi lulusan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, yang diharapkan bahwa lulusan-lulusan dari dunia pendidikan ini memiliki 6 karakter ini nih. Jadi karakter yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu bergotong royong. Yang ketiga itu bernalar kritis. Yang keempat itu kreatif. Yang kelima berkebinekaan global. Wow. Dan yang keenam itu bernalar kritis. Ya, mandiri. Oh iya, mandiri juga guys. Betul, ada mandirinya. Iya itu guys. Oke, jadi sebenarnya 3 dosa besar pendidikan itu jawabannya adalah di profil pelajar Pancasila ini. Karena ketika suatu murid nih, suatu siswa, suatu apa sih kayaknya?
suatu siswa gitu ya. Iya. Suatu siswa itu melakukan 3 dosa besar ketika dia sudah memiliki karakter profil belajar Pancasila ini udah nggak berani dia ngelakuin 3 dosa besar. Contohnya nih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat dong kalau perundungan kekerasan seksual sama intoleransi itu dosa. Dosa lo dicatat lo sama Tuhan. Maksudnya lo kalian lo. Sebenarnya kalau kita memahami ya. yang itu tuh sebenarnya kita udah memikirkan lagi kayak ini dosa nih nggak bisa ini nggak bisa dilakukan, harusnya udah kayak gitu heran deh mal kenapa masih banyak gitu kekerasan dari 3 dosa besar ini masih sering dilakukan, heran banget sih. Itu karena kurang berdekatan. Iya, sama kurangnya edukasi ya. Iya, benar benar sekali. Oke. Nah makanya kita tuh sekarang kan punya namanya kurikulum namanya Merdeka Belajar. Dan profil belajar Pancasila ini diterapkan dalam Merdeka Belajar ini Kak. Jadi diharapkan dengan adanya Merdeka Belajar ini lulusan-lulusan ini tuh bisa mempunyai karakter profil pelajar Pancasila sehingga hilanglah itu 3 dasar pendidikan. Wow, keren, Gitu. keren. Jadi alurnya tuh seperti itu. Tapi aku penasaran, kenapa sistem pendidikan ini diubah lagi jadi Merdeka Belajar gitu? Iya, Itu nanti kayak gimana kalian tuh? Jadi Merdeka Belajar itu lebih memfokuskan tentang minat dan bakat muridnya. Kalau di sekolah aku udah mulai angkatan pertama nih Merdeka Belajar, tapi yang lebih sepuh lagi nih di sekolahnya Feby ini udah Merdeka Belajar dari tahun berapa? Jadi Merdeka Belajar itu angkatan pertama itu di angkatan aku. Jadi angkatan kita yang pertama menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar ini dia lebih fokus kepada proses dan hasil belajar dari siswa tersebut. Berarti UN yang dulu-dulu yang kita alami itu udah kehapus ya? Iya, nggak ada Telat lagi. banget bro. Aduh. Jadi sekarang tuh murid nggak dipaksa buat kalian harus nguasain nih 21 mata pelajaran nih belajar semua, enggak. Mereka bebas nih milih mereka mau belajar apa gitu kan. Mereka bebas, mereka minatnya di mana. Bisa tuh dicampur antara mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS. Dulu kan kita nyebutnya IPA IPS. Iya, Aku juga sampai sekarang masih IPA. IPA IPS bahasa. Iya, IPA IPS bahasa. Semansa masih? Aku masih. Oke. Aku kasihan banget aku belum datang Oke, belajar. please lah. Tahun ini pasti atau enggak tahun depan? Iya, ada kelas aku udah dapat yang kelas 10. Yang kelas 10 udah dapat. Berarti yang kelas 12 itu masih pakai yang lama aja Iya, gitu masih ya? ke 13. Kayak nanggung banget kalau misalkan udah diubah padahal udah kelas 12 jadi ya udah lanjut aja gitu. Oke, yes. Oke, ada lagi Kak Janet pertanyaan terkait kedutaan, terkait 3 materi dosa besar pendidikan ini? Kalau menurut dari yang saya rasa sih udah cukup sekali karena kita punya kakak-kakak duta ini menjelaskan dengan secara terperinci. Iya, keren banget guys, keren banget. Beri tepuk tangan. Makanya nggak salah ya 2 kandidat ini terpilih sebagai seorang duta karena public speakingnya tuh keren-keren. Benar. Dan pengetahuannya juga Yes, lengkap. that's right. Wow. Yes. So, Terakhir aku ada pertanyaan terakhir ini. Karena ini kan kedutaan ini kan program yang baru aja ya. Sekitar berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi aku mau nanya harapan kalian kepada teman-teman sepelajar, terus kepada guru sekolah, bahkan pemerintah itu apa sebagai seorang duta gitu. Aku lebih berharap kepada dinas pendidikan kita ya. Ini permohonan secara terbuka. Aku harap dinas pendidikan bisa lebih memperhatikan duta SMA karena kita punya rencana-rencana besar yang bisa diwujudkan dengan dukungan dari para dinas. Kita juga memohon dukungannya seperti kita nggak bisa pungkiri kalau anggaran menjadi hal utama kita karena kita juga perlu pergi ke kabupaten-kabupaten lain. Terus juga buat teman-teman kita mohon supportnya aja, dukung kita di setiap kegiatan. Terus juga hindari 3 dosa besar pendidikan. Terus kalau Feby gimana nih harapannya? Kalau dari aku kurang lebih sama lah sama Adila. Jadi kita perlu dipromosiin juga karena kita akan lebih gampang ya menjalankan program-program kita, RTL kita ketika kita bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan ataupun pelajar-pelajar dari sekolah lain. Itu aja sih dari aku. Oke. ya. Sudah? Ya, saya rasa itu cukup sih. Keren. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang dari dinas bisa mendengarkan aspirasi permintaan dari anak-anak yang sangat berprestasi ini ya. Sangat disayangkan kalau misalkan ini diabaikan gitu. Iya, benar. Karena ini keren banget. Pemerintah memberikan bukan pemerintah, apa tadi? Dinas ya memberikan bantuan sehingga apa yang jadi visi misi mereka sebagai seorang mahasiswa menjadi perwakilan untuk teman-teman dari SMA seprovinsi Papua Tengah bisa berjalan dengan baik gitu sih. Maaf Kak, tadi mungkin pelajar SMA ya. Oh iya. Sorry guys. Oke. Oke,
Mungkin materi untuk podcast kita di hari ini udah selesai karena 3 dosa besar udah kelar. Terus cerita terkait bagaimana proses mereka menjadi seorang duta juga udah. Terus mengenai profil pelajar Pancasila juga udah. Jadi begitu saja sobat-sobat sekalian ya. By the way ini baru episode 1 ya, nanti akan ada lanjutannya. Oh by the way lagi nih, kita nggak asik kalau misalkan penutupannya nggak ada promosi bro. Iya sih, Silahkan. benar. Janet silahkan sebagai penyiar terbaik antar Papua. Oh iya, jadi untuk sobat-sobat sekalian, by the way kita mempunyai 2 akun TikTok. Yang pertama Radio Antar Papua dan juga akun Antar Papua. Jadi jangan lupa follow agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dan juga informasi terkini mengenai Papua, terkhususnya Timika ya sobat-sobat sekalian. Dan kita juga mempunyai akun media sosial lainnya seperti Twitter, terus Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Kita punya nama YouTube yaitu Antar Papua TV. Jadi untuk sobat-sobat sekalian, kalau kalian ingin menonton podcast kita di hari ini, kalian bisa nonton di kita punya YouTube yaitu Antar Papua TV. Yes, Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Yes, betul sekali. Ada kata-kata terakhir untuk sobat Antar Papua TV di sore hari ini guys? Pantengin terus TikTok, Instagram, dan sosial media Antar Papua lainnya karena Antar Papua ini merupakan salah satu media dengan informasi yang paling akurat. Jadi buat Iya, kalian benar sekali. Oke, dadah. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One